Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam Wednesday Morning Spirit. Mari kita awali bersama dengan menyanyikan lagu berikut ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mohon penyertaan-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuat kuasa-Mu yang melingkupi kami, dan
Hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Hamba-Mu ini juga urapilah. Apa yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang menjadi dasar firman Tuhan saat ini adalah Ibrani 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan saat ini adalah iman kecil pun sudah cukup. Saya sebenarnya tergelitik dengan tulisan Pendeta Andar Ismail. Buku ini sudah saya baca cukup lama, tetapi justru saat ini seolah-olah apa yang beliau katakan itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang percaya pada saat ini. Seringkali orang melayani Tuhan itu menunggu ketika dia sudah besar, imannya sudah besar, wawasannya sudah luas, segalanya sudah cukup. Apakah memang seperti itu? Di dalam buku tersebut ada sebuah ilustrasi. Seorang akrobatik, dia mempertontonkan kepiawaiannya untuk berjalan menyeberangi tempat yang tinggi hanya menggunakan tali yang kecil. Dia menyeberangi satu tempat ke tempat yang tinggi lainnya hanya melewati tali yang kecil. Tentu semua orang kagum. Tetapi ketika orang-orang itu ditanya siapa yang mau digendong oleh akrobatik itu, ternyata tidak ada yang mau. Tentu saja takut dengan ketinggian. Namun kalau mereka ditanya apakah mereka percaya bahwa akrobatik tadi mampu untuk melewati gedung tinggi atau tempat yang tinggi hanya dibantu dengan seutas tali, semua orang menjawab percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya itu seperti apa? Percaya itu tidak hanya sekedar bahwa kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Sekedar tahu. Di dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini percaya tetapi hanya sekedar tahu. Setan-setan pun tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Tapi mereka tidak mau tentu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kita tentu bukan percaya yang sekedar tahu, tapi percaya yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dan kemudian kalau kita baca secara lengkap,
kita akan mendapatkan cerita tokoh-tokoh Alkitab melakukan perbuatan-perbuatan karena iman. Abraham, Musa, mereka melakukan hal-hal itu karena imannya kepada Tuhan. Jadi iman yang kecil itu sangat berharga. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Anugerahnya besar. Pelayanan, kita berbuat baik, kita lakukan apapun didasarkan oleh iman. Jangan menunggu kita hebat, jangan menunggu kita sukses, jangan menunggu nanti-nanti. Tetapi iman, bekal yang kecil saja sudah cukup. Daud mengalahkan Goliat tidak membutuhkan senjata yang besar. Baju perang lengkap dengan tombak, perisai, tidak butuh itu. Dia hanya butuh umban dan batu-batu kecil. Tetapi iman yang membuat dia menang karena kasih karunia Tuhan yang jauh lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan langkah-langkah kecil di dalam hidup ini dengan iman. Kita berkeluarga, kita melayani Tuhan, kita studi, bekerja. Kemampuan kita mungkin memang begini, kecil. Tapi kita tahu Tuhan bisa melimpahkan anugerahnya yang besar untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan dan menyadari itu. Kami yang kecil ini, yang lemah, biarlah senantiasa Tuhan bimbing menjalani hari-hari dan hidup kami. Hidup semakin susah, tapi Tuhan akan terus menolong kami. Berkati mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan ekonomi, anak-anak kami yang studi. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, pelayanan mereka, Tuhan yang membantu semakin banyak orang mengenal nama-Mu dan diberkati oleh pelayanan gerejawi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pergumulan-pergumulannya berkaitan dengan COVID-19 dan kesehatan pada umumnya, ekonomi, juga mempertahankan kondisi Indonesia. Tuhan kiranya selalu memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Pemanfaatan sumber daya alam, keamanan, kami berserah selalu kepadamu. Karuniakan pemimpin kami selalu sehat, penuh hikmat di dalam menata negeri kami ini. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.